Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas materi IPA kelas 9 di bab listrik dinamis. Bagian keempat ini kita akan membahas materi tentang hukum Ohm. Hukum Ohm ini dia menjelaskan tentang hubungan antara besaran-besaran listrik, yaitu tegangan atau beda potensial, kuat arus listrik, dan juga hambatan listrik. Di hukum Ohm ini menjelaskan tentang hubungan antara ketiga besaran tersebut, yaitu beda potensial listrik V, kuat arus listrik I, dan juga hambatan listrik R. Di hubungan antara ketiga besaran listrik ini. Jadi kalau misalnya di soal nanti diketahui V dan I-nya, maka bisa kita cari R-nya. Atau misalnya bisa kita ketahui di soal I dan R-nya, maka bisa kita hitung V-nya. Jadi seperti itu yang dimaksud dengan hubungan antara besaran tegangan, kuat arus, dan hambatan listrik. Berdasarkan hukum Ohm ini, jelaskan bahwa kuat arus listrik yang mengalir pada suatu penghantar besarnya berbanding lurus dengan tegangan atau beda potensial. Untuk lebih memahami ini, kita pakai analogi arus air saja. Ya, air bisa mengalir karena ada beda ketinggian. Ya, air bisa mengalir karena ada beda ketinggian. Sedangkan kuat arus listrik bisa mengalir karena ada beda potensial. Ya. Nah, sekarang misalnya seperti ini, ada suatu jalur air, misalnya sungai, ya. Misalnya perbedaan ketinggiannya seperti ini, sama ada perbedaan ketinggiannya sedikit. Ya, ini air mengalir. Pertanyaannya adalah yang mana yang arus airnya lebih deras? Maka kita akan bisa lihat bahwa kuat arus air yang lebih deras adalah yang perbedaan ketinggiannya lebih besar. Yang perbedaan ketinggiannya lebih kecil atau yang lebih landai, maka arus airnya tidak terlalu kuat dibandingkan yang curam. Demikian juga dengan kuat arus listrik. Kuat arus listrik berbanding lurus dengan beda potensial. Semakin besar beda potensialnya, maka kuat arus listriknya juga semakin besar. Sebaliknya, semakin kecil beda potensialnya, maka kuat arus listriknya akan semakin kecil pula, maka berbanding lurus. Faktor yang kedua adalah kuat arus listrik berbanding terbalik dengan hambatan listriknya. Ini bisa kita analogikan sebagai arus kendaraan ya. Misalnya kendaraan ini di jalanan hambatannya banyak, ya. Jalanannya macet atau mungkin ada gajulkan gitu ya, polisi tidur. Maka semakin banyak hambatannya, perjalanan kendaraan itu maka akan semakin lambat. Sebaliknya, kalau nggak ada hambatan atau hambatannya kecil, maka arus kendaraan itu akan semakin cepat. Demikian juga dengan kuat arus listrik. Hambatannya besar, maka kuat arus listriknya akan kecil. Hambatan listriknya kecil, maka kuat arus listriknya akan besar. Maka kuat arus listrik berbanding terbalik dengan hambatan listriknya. Kuat arus listrik lambangnya adalah I, tegangan atau beda potensial lambangnya adalah V, hambatan listrik lambangnya adalah R. Maka bisa kita tuliskan secara matematis bahwa I sama dengan V per R. Ya, kuat arus I berbanding lurus dengan V, maka posisi V dalam rumus ada di atas, dan berbanding terbalik dengan R, maka posisi R-nya ada di bawah. Nah, rumus ini bisa kita buat segitiga, rumusnya adalah seperti ini, ya. VIR, maka biasa kita sebut segitiga VIR, ya, VIR. Maka bisa kita buat rumusnya untuk mencari V adalah I kali R. Kemudian kalau untuk mencari R, rumusnya adalah V per I. Ya, inilah hukum Ohm, ya, hubungan antara ketiga besaran ini, V, I, dan R. Contoh berikut ini. Sebuah rangkaian listrik yang menggunakan baterai sebagai sumber arus dengan besar tegangan 1,5 volt memiliki hambatan sebesar 0,3 ohm. Hitunglah besar kuat arus listrik yang mengalir dalam rangkaian tersebut. Penyelesaian: I sama dengan V per R. I sama dengan 1,5 per 0,3. Sehingga
diperoleh nilai I sama dengan 5 ampere. Contoh kedua dapat Anda lihat dalam soal berikut ini. Sebuah lampu dialiri arus listrik sebesar 0,5 ampere. Jika hambatan lampu adalah 4 ohm, berapakah tegangan pada rangkaian listrik tersebut? Penyelesaian. Soal ini menanyakan besar tegangan listrik atau V. Sehingga rumusnya berubah menjadi V sama dengan I kali R. V sama dengan 0,5 dikali 4. Sehingga diperoleh nilai V sama dengan 2 volt. Contoh soal ketiga dapat Anda lihat dalam soal berikut ini. Dalam suatu rangkaian listrik mengalir arus sebesar 2 ampere dan terjadi tegangan sebesar 12 volt. Perkirakan besar hambatan dalam rangkaian tersebut. Penyelesaian. Soal ini menanyakan tentang besar hambatan atau R. Sehingga rumusnya berubah menjadi R sama dengan V per I. R sama dengan 12 per 2, sehingga diperoleh nilai R sama dengan 6 ohm. Hukum 1 Kirchhoff. Hukum ini pertama kali diutarakan oleh seorang ilmuwan bernama Gustav Kirchhoff. Ia terlahir tahun 1824 dan meninggal pada tahun 1887. Di tahun ini, Gustav Kirchhoff telah mengutarakan bahwa konsepnya tentang hukum yang dikenal dengan hukum arus Kirchhoff atau Kirchhoff Current Law, disingkat dengan KCL. Ia mengutarakan bahwa jumlah aljabar semua arus yang memasuki sebuah simpul adalah 0. Artinya, jumlah total dari suatu rangkaian arus yang masuk dan arus yang keluar dari suatu titik percabangan adalah sama dengan 0. Sekarang kita akan jelaskan pada animasi seperti ini. Secara matematis, bahwa jika ada arus yang masuk, di sini adalah I1 dengan arah panah menuju ke dalam dan I2 arah panah menuju ke dalam, sedangkan ada arus yang keluar yaitu I3, I4, dan I5. Arus yang keluar ditunjukkan dengan arah panah yaitu dia meninggalkan titik percabangan, sehingga disebutnya dengan arus yang keluar. Dapat disimpulkan dari pernyataan Gustav Kirchhoff, yang pertama adalah arus pada suatu titik percabangan jika dijumlahkan sama dengan 0. Artinya adalah jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar melalui suatu titik percabangan, sehingga dapat dirumuskan dengan persamaan sigma I masuk sama dengan sigma I keluar, atau jumlah arus yang masuk melalui suatu titik percabangan, di sini ada I1 dan I2, nilainya akan sama dengan jumlah arus yang keluar melalui suatu titik percabangan. Di sini ada I5 dan ada I4 serta I3. Sehingga kita dapat mengelompokkan dari gambar sebelah kiri, yaitu arus yang masuk terdiri dari I1 dan I2, sedangkan arus yang keluar yaitu I3 ditambah I4 dan I5. Sebagai ilustrasi, kita berikan contoh soal yang pertama. Perhatikan gambar di samping. Berdasarkan Kirchhoff yang pertama,
berapakah nilai kuat arus yang dialami oleh I5. Kita perhatikan gambar yang ada pada sebelah kiri atas. Pada gambar sebelah kiri atas, kita lihat arus yang masuk. Di sini ada I1 dengan arah panah ke dalam, serta I3 dengan arah panah ke dalam, dan arus yang keluarnya terdiri dari 3 arus. Di sini ada I2, I4, dan I5. Setelah paham menentukan arus yang masuk dan arus yang keluar, kita bisa menjawab dengan persamaan sigma I sama dengan arus yang masuk, yaitu sama dengan arus yang keluar. Atau jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar. Kita kelompokkan, arus yang masuk terdiri dari I1 ditambah dengan I3, sedangkan jumlah arus yang keluarnya adalah I2, I4, dan I5. Berapa I5-nya? I5 yang akan kita cari. Kita masukkan nilai I1 dan I3-nya. 18 ditambah 12 sama dengan 15 ditambah 8 ditambah dengan X arus yang kita cari. 18 ditambah 12 nilainya adalah 30. 15 ditambah 8 hasilnya 23 ditambah dengan X arus yang kita cari. Sehingga nilai arus yang kita cari adalah 30 dikurang 23. Nilainya sama dengan 7 ampere. Jadi, arus yang ada pada I5 adalah 7 ampere. Sekarang, contoh soal yang kedua. Perhatikan gambar di samping. Berdasarkan hukum Kirchhoff yang pertama, berapakah nilai kuat arus pada I3? Kita lihat gambar arusnya. Di sini terdapat 4 arus, I1, I2, I3, dan I4. Lalu, kita pahami dan kelompokkan manakah arus yang masuk dan manakah arus yang keluar. Kita perhatikan satu-satu. I1 yang berwarna biru arahnya menuju ke arah pusat titiknya. I2 arahnya menuju ke suatu titik. I3 arah panahnya menjauhi titik. I4 arah panahnya menuju titik. Berarti arus yang masuk adalah I1, I2, dan I4. Sedangkan arus yang keluar terdiri hanya satu arus, yaitu I3. Sehingga kita dapat menjawab jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar. Arus yang masuk terdiri dari I1, I4, dan I2, sedangkan arus yang keluar yaitu I3. Kita masukkan I1, I4, dan I2-nya, 5 ditambah 2 ditambah 3 sama dengan I3, sehingga I3 hasilnya adalah 10 ampere.